Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang beragama lain, kami ucapkan selamat siang. Kembali bersama kami, tim Serikat Media Cyber Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kali ini kami mengajak Anda untuk berbincang bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Bapak Dr. Handes Ahmad Haryanto, Magister Manajemen. Selamat siang Pak Haryanto. Selamat siang. Selamat siang. Senang bertemu dengan Bapak. Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh kami tahu Pak, kira-kira sudah berapa lama Pak Haryanto menjabat sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat ini? Baik, jadi saya alhamdulillah dipercaya pimpinan oleh Pak Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah 3 tahun lebih nih, ya mungkin mau masuki 4 tahun kan sepertinya di sini. Iya ya. Ya lumayan cukup lama juga lah. Sudah cukup lama Pak ya. Artinya dengan waktu yang sekian lama itu sudah banyak yang pengalaman-pengalaman di dalam catatan sipil ini. Oh, kalau kami boleh tahu Pak, kira-kira apa sih program memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang telah lalu ataupun sedang dilaksanakan, begitu juga kira-kira rencana inovasi apa sih ke depan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini, khususnya catatan sipil Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat ini telah melakukan beberapa langkah terutama untuk pelayanan kepada masyarakat. Iya. Karena apalagi di masa pandemi Covid ini kita harus dituntut lebih kreatif untuk melayani masyarakat. Karena apa? Karena sudah kita ketahui semua bahwa ruang gerak dari masyarakat itu kan terbatas. Artinya kita tidak boleh berkerumun, kita tidak boleh melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Dirjen Dukcapil maupun Pak Bupati sendiri, kami melakukan beberapa langkah. Yang pertama, tentunya untuk membatasi orang berkumur-umur di kantor Dukcapil ini, kami membuat aplikasi pelayanan online yang kita sebut dengan SMAIL atau elektronik SMAIL. Arti SMAIL itu mudah-mudahan dengan SMAIL ini masyarakat bisa tersenyum dengan pelayanan kita kan? Artinya masyarakat tidak harus datang ke kantor kita untuk membuat pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, kecuali untuk perekaman KTPL dan kartu identitas anak. Untuk yang lainnya semua, mulai dari kartu tanda penduduk, kemudian kartu keluarga maksud saya, kemudian akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian, surat pindah, semua bisa dilayani dengan aplikasi SMAIL itu. Tapi kita juga tidak menutup kantor loh, artinya walaupun kita punya pelayanan online melalui aplikasi, tapi kantor kita juga tetap buka. Artinya untuk masyarakat yang mau perekaman KTP, kita juga tetap membuka layanan itu. Dan kemudian memang dengan dampaknya seperti itu, tentunya ada juga yang harus kita lakukan, karena dengan pelayanan online tentunya masyarakat kan diharapkan tidak datang ke kantor nih. Benar. Cukup di rumah saja dengan menggunakan Android atau handphone masing-masing, itu sudah bisa membuat dokumen kependudukan. Untuk selanjutnya juga itu masyarakat juga nanti akan boleh mencetak sendiri. Gitu. Jadi dokumen kependudukan ini sekarang boleh dicetak sendiri kalau masyarakatnya juga mau, artinya seperti itu kan. Atau kita juga di desa-desa kita sudah punya namanya CS Dukcapil. CS Dukcapil itu adalah Community of Service atau komunitas layanan Dukcapil yang ada di desa-desa. Nah ini juga kita bekerja sama dengan desa untuk agar desa juga bisa melaksanakan pelayanan Dukcapil. Nah itu baik melalui aplikasi SMAIL ataupun langsung di operator
CS Dukcapil yang ada di desa-desa. Artinya beberapa kemudahan ini tentunya kan semuanya untuk pelayanan kepada masyarakat. Ini kita dorong juga kepada seluruh desa-desa untuk aktif untuk melayani masyarakatnya. Jadi tadi kan sudah ada pelayanan Esmel melalui aplikasi. Kemudian sudah ada CS Dukcapil yang ada di desa-desa. Nah, artinya beberapa alternatif pelayanan ini ya semuanya untuk masyarakat. Nah, tentunya kita juga akan mendorong peran aktif masyarakat dan aparat DIU juga untuk agar masyarakat memiliki dokumen. Karena apalagi sekarang namanya dokumen kependudukan itu kan tidak hanya untuk istilahnya daftar sekolah kan tidak. Semua punya dokumen kependudukan, manfaatnya banyak sekali. Mungkin itu sementara yang untuk yang sudah kita lakukan. Nah, untuk yang ke depan ini kita akan membuat satu terobosan lagi terkait dengan pelayanan tentunya. Artinya gini, selama ini kita sudah sampai di desa nih. Nah kita nanti akan turunkan ke bawah lagi sampai RT RW. Wah, ini luar biasa nih Pak. Artinya dapat kita bayangkan kalau masyarakat yang tinggalnya jauh dari kantor ini, mereka dengan adanya pelayanan itu tentunya merasa sangat terbantu. Kenapa? Karena kalau sudah 30-40 km dari kantor ini tentunya makan biaya menggunakan waktu untuk kantor ini. Artinya kalau sudah mencapai ke tingkat desa, ini sudah bisa kita katakan sudah luar biasa ini. Apalagi rencana ke depan mencapai ke tingkat RT Pak ya. Jadi begini, khusus untuk RT RW sebenarnya kami belajar dari beberapa daerah yang sudah melakukannya di tempat lain terkait dengan pelayanan sampai RT RW. Jadi selama ini setiap proses pindah maupun datang itu kan memang sesuai dengan aturan desa maupun RT RW nggak harus dibuatkan rekomendasi lagi. Tapi ini ada kendala juga. Kendalanya begini, ketika ada orang pindah atau orang masuk tiba-tiba si RT tidak terlaporkan, si RW tidak terlaporkan, bahkan kepala desa juga tidak terlaporkan. Karena itu kan sudah sistemnya dari Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Aturannya juga seperti itu. Nah, kita ini jembatan nih. Jadi ketika ada orang pindah maupun datang ke desanya, ke RT RW-nya, dengan sendirinya kita nanti akan teruskan informasi itu sampai ke RT dan RW-nya, termasuk tentunya kepala TIU-nya, kepada lurahnya. Nah, ini juga akhirnya terjadi komunikasi, ya kan? Jadi jangan sampai, waduh, kok ada orang baru saya nggak tahu gitu si RT RW-nya itu. Nah, sekarang nanti ke depan kita nggak gitu, karena itu langsung kita teruskan ke RT RW, termasuk ketika ada warganya yang meninggal. Ketika ada warga meninggal kan, sudah si RT itu nanti tinggal melalui WA ataupun nanti mungkin kita buat aplikasi khusus, itu mereka sudah bisa melaporkan dan kita sudah bisa terbitkan akte kematiannya, seperti itu Pak. Ini kira-kira seperti itu bocorannya untuk kedepannya. Luar biasa. Oh ya Pak Kadis, kalau tentang administrasi lengkap itu seperti apa sih Pak yang kalau di Tulang Bawang Barat ini? Oh ya, jadi kita juga punya sistem pelayanan yang kita sebut dengan Peter Pan. Peter Pan itu pelayanan terintegrasi administrasi kependudukan. Artinya begini. Bukan ini Pak ya, bukan penyanyi Peter Pan itu bukan. Kalau Peter Pan itu kan, ingat saya waktu kecil itu ada namanya film Peter Pan itu kan film kartun. Itu seorang peri itu seperti inilah makhluk itu yang sangat disukai orang, kemudian dia suka membantu orang. Nah, mudah-mudahan Peter Pan juga seperti itu. Nah, Peter Pan ini sebetulnya kita mengintegrasikan pelayanan kependudukan. Artinya begini, ketika masyarakat datang ke sini, ke kantor di Dukcapil, itu mereka mengajukan satu permohonan. Misalkan buat akte kelahiran. Tapi kami nanti diharapkan
mengharapkan masyarakat yang pulang itu tidak hanya mendapatkan akte kelahiran, tapi kita cek dulu sama operator kita. Iya, iya. Dan sistemnya juga sudah dibuat gitu. Ketika misalkan dicek ada anggota keluarganya yang belum memiliki kartu tanda penduduk, belum perekaman. Iya, iya. Itu kami panggil untuk perekaman dulu. Kemudian ada anaknya yang belum punya kartu identitas anak. Iya. Itu walaupun si masyarakat itu tidak mengajukan permohonan untuk buat, kami wajib memberikan dokumennya itu, sehingganya ketika masyarakat itu pulang ke rumah, pulang ke rumah itu sudah dokumen kependudukannya sudah lengkap. Oh, begitu, nah, Pak, ya? Apalagi kartu identitas anak itu kan diperlukan untuk daftar sekolah. Iya, iya. Terus bisa juga untuk aktivitas lainnya gitu. Iya, iya. Terutama KTP. Kalau KTP kan ini untuk BPJS, untuk daftar di bank, sekolah segala macam kan itu diharapkannya seperti itu. Artinya dengan satu kali permohonan semua dokumennya tuntas. Apalagi di masa pandemi kan banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan. Iya, iya. Nah, ini alhamdulillah sangat bermanfaat gitu. Ketika ini tuntas tentunya tidak ada masalah lagi dengan dokumen kependudukan. Seperti itu mungkin. Iya, ya. Wah, luar biasa ini, Pak. Mengenai tenaga-tenaga ini sudah cukup mumpuni, Pak, ya, kalau untuk di kantor ini di Dukcapil ini, Pak, ya. Alhamdulillah, ya. Kalau tenaga artinya walaupun artinya gini, saya melakukan pembinaannya dengan model pendampingan coaching dan mentoring. Artinya kita selalu setiap hari itu tiada hari tanpa kita ngobrol, Pak. Iya. Jadi kita diulang-ulang setiap hari. Iya. Artinya ya walaupun orang sebodoh apapun, kalau itu kita sampaikan setiap hari, itu pasti itu lama-lama pinter juga, Pak. Wah, benar juga, Pak, ya. Jadi kita modelnya pelatihannya seperti itu. Iya. Setiap hari kita ngobrol apa permasalahannya, apa yang harus kita lakukan, itu selalu kita obrolin gitu ya. Jadi saya selalu mengajak teman-teman seperti itu. Jadi tidak ada sekat antara saya dengan bawahan itu. Semua boleh menyampaikan ide, semua boleh menyampaikan saran. Yang penting kita bahas sama-sama apa yang harus kita lakukan. Itulah untuk mengatasi bagaimana kendala tenaga. Artinya untuk tenaga sampai dengan sekarang ya nggak ada masalah. Iya. Oh ya, Pak, mau tanya satu ini, Pak, tentang proses kartu identitas anak. Bagaimana prosesnya itu untuk mendapatkan itu? Kartu identitas anak salah satu target kita untuk kita tingkatkan pencapaiannya. Tahun ini tahun 2021 alhamdulillah kita sudah cukup tinggi untuk tingkat Provinsi Lampung maupun nasional, dan akan terus kita tingkatkan nih sambil waktu berjalan di 2021 ini. Jadi proses pembuatannya untuk kartu identitas anak pertama memang harus persyaratan adalah kartu keluarga, kemudian akte kelahiran. Akte kelahiran. Jadi wajib. Jadi nanti pun kalaupun masyarakat belum punya akte kelahiran, artinya ketika masyarakat mengajukan KIA, itu yang saya maksud Peter Pan tadi kan, pelayanan terintegrasi, itu tetap kita proses. Artinya berarti kita buatkan dulu akte kelahirannya. Dengan terus kemudian foto itu bagi anak-anak yang sudah berusia di atas 5 tahun. Bagi yang umur 0 sampai dengan 5 tahun itu nggak harus pakai foto. Gitu. Jadi dengan pelayanan itu artinya masyarakat ini tidak harus terlalu lama berpikir ya. Jadi sekaligus selesai lengkap semua dan pulang itu udah lengkap gitu. Jadi besoknya ketika perlu akte kelahiran harus buat lagi karena kita sudah tuntaskan sekaligus. Ini justru sebetulnya sasaran saya pertama untuk masyarakat agar sadar. Kedua juga kami membiasakan diri untuk internal itu membiasakan diri untuk peduli dengan keinginan masyarakat, keperluan masyarakat, sehingga ketika masyarakat datang ke sini tidak hanya dilayani apa yang dia mau, tapi kita carikan apa yang dia mau gitu.
Masih ada lain Pak kira-kira yang disampaikan? Mungkin ya harapan saya Tulang Bawang Barat ini kan salah satu daerah yang sedang berkembang gitu, yang tentunya sangat memerlukan data-data yang valid gitu, data yang valid. Artinya begini, mari kita bersama-sama Dukcapil untuk membangun data yang baik di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Caranya apa? Yaitu tadi sadar administrasi kependudukan. Mari yang belum buat, masyarakat yang belum buat, ya mari kita datang ke Dukcapil ataupun melalui aplikasi untuk membuat dokumen kependudukan. Kemudian untuk teman-teman di TIUH juga, ayo kita berlomba-lomba melayani masyarakat gitu kan. Semua permasalahan nggak ada yang nggak bisa kita pecahkan kalau kita bersama-sama, seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Cukup Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan singkat bersama Bapak Dr. Handes Ahmad Haryanto. Terima kasih kepada pemirsa semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.